Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Ari. Pagi ini saya ingin sedikit berbicara tentang Bosman Mardigu. Disebabkan saya juga dulu bagian dari murid beliau juga di MMBC, yaitu Millionaire Mindset Bootcamp ya. Saya tahu walaupun tidak terlalu jauh tahu, tapi saya tahu secara umum dan mengenai beliau, baik itu background edukasi beliau sampai ke kiprah, sampai kepada kemampuan analisa dalam hal geopolitik, geostrategi di bidang marketing, capability dan lain-lain. Beliau memang luar biasa sekali sebenarnya. Saya ingin membuat seperti opini atau seperti respon terhadap apa yang beliau lakukan hari ini, dan menurut saya ini perlu, karena saya lihat Bosman Mardigu hari ini seperti berteriak sendiri seorang diri di gurun yang luas. Saya yakin apa yang disampaikan beliau ini bukan main-main. Saya yakin dengan pengetahuan, dengan kapasitas, dengan masa lalu beliau, dengan kiprah di bidang bisnis, dari yang saya tahu siapa beliau ini, menurut saya mengherankan sekali ini tidak direspon. Oke deh pemerintah kalau tidak merespon, para oligarki mau terganggu, mereka punya power, mereka punya kenyamanan, mereka punya kekuasaan. Tapi di sini kemana para tokoh-tokoh bangsa yang lain yang barangkali mereka tidak dalam struktur pemerintahan hari ini? Kenapa sekarang ini kok sepertinya saya melihat Bosman Mardigu berteriak sendiri dalam gurun yang luas? Yang mendengar, yang merespon, yang mendukung memang tentu banyak, tapi dalam hal ini lebih banyak para follower beliau. Seperti saya, bukan sekedar follower, bukan sekedar muridnya. Saya sangat match dengan pola pikir beliau, yang mana penekan adalah keberhasilan para pengusaha kecil menengah berjuang untuk bangsa, dan bagaimana apa yang disampaikan beliau ini adalah bukti dari sebuah cinta NKRI, sebuah bentuk loyalitas kepada kebangsaan. Yang mengherankan, kenapa hal-hal seperti ini udah seviral ini beliau tidak begitu disokong, disupport, didukung oleh orang-orang terkenal juga, atau minimal mungkin pemikiran saya adalah orang-orang para pengamat yang dari akademisi, mungkin seperti Bung Rocky Gerung atau mungkin seperti Haris Hasar dan lain-lain, mungkin juga bisa didudukkan seperti Dr. R.R. Riza Ramli. Ini mestinya orang-orang di kubu yang nyaris bersamaan, nyaris di satu kubu, orang-orang yang kritis terhadap kebangsaan ini mungkin bisa saling support, mungkin bisa menunjukkan sikap di mana mereka di posisi yang memang pro kepada rakyat, pro kepada kebesaran negara Indonesia sebagai sebuah bangsa di mata dunia pun bisa berkibar. Ini mungkin bisa dibangun sebuah diskusi, pertemuan atau kebersamaan, karena setahu saya sampai hari ini seperti apapun orang ingin menjatuhkan Bosman Mardigu itu sulit dilakukan, karena semua, apalagi zaman sekarang, zaman buzzer ya, yang mana semua dibayar, semuanya dilakukan karena bukan sejatinya sebuah protes atau menjatuhkan oleh fakta. Yang saya tahu kalau dalam pepatahnya, biduk lalu kiambang bertaut. Datang seseorang mengusahakan menghancurkan, tapi sebentar isu itu lewat begitu saja. Jadi prinsip saya begini, kalaulah seandainya ini sebuah pemikiran yang memang cemerlang, yang memang besar maknanya untuk bangsa ini, sampai-sampai bolak-balik kampanye mengenai MMT, model teori dan lain-lain, pecahannya seperti SWF, TINA dan lain-lain yang muncul dari idenya Bosman, mestinya banyak dibahas di banyak diskusi. Barangkali para kampus-kampus membahas ini sehingga nanti diangkat oleh para mahasiswa di sini berperan. Ini pun belakang saya mengherankan kok mahasiswa sepertinya tidak segebrian dulu gitu loh. Kalau memang searah pemikiran dan sama mindset pemikirannya dengan Bosman, ini mungkin dibahas di kampus. Kita harus angkatkan ini, kita harus angkat ini sebagai sebuah wacana besar. Jangan sampai ini membuat saya menjadi sedikit galau juga. Kenapa orang seperti Bosman seperti berteriak sendiri dalam kesendiriannya? Ini paling tidak direspon oleh sebuah organisasi, oleh kampus, oleh tokoh-tokoh, para pengamat. Syukur-syukur direspon oleh pemerintah. Yang saya khawatirkan itu tidak akan direspon karena memiliki pola pikir yang tidak sama dan ada motif-motif berbeda orang-orang yang berada di dalam pemerintahan hari ini. Semua gerakan, semua ide, semua pemikiran dan dibuktikan oleh beliau dalam tindakan seperti membuat Santara, membuat banyak hal, viral.id, repeat.id, banyak hal yang semua bentuk. Bahkan saya secara khusus nanti akan membahas mengenai bagaimana seorang Bosman memahami update-nya teknologi, berkembangnya teknologi, sehingga menyadari tentang bagaimana next time akan dikuasai oleh blockchain. Setahu saya beliau sudah mengirim sampai 30-an lebih orang ke luar negeri untuk belajar apa itu blockchain, sehingga itu menjadi aset beliau masa depan, dan sudah diwujudkan dalam bentuk ada Seronium, ada Dinara.id. Ini semua adalah koin yang berbasis dari kripto yang
yang mana kripto itu basically berteknologi blockchain di belakangnya. Kita akan bahas itu juga ke depan, karena channel kita juga channel di bidang kripto, di bidang fintech, di bidang investasi, bidang keuangan, di bidang peluang usaha, bisnis, UMKM, dan lain-lain. Apapun yang positif yang akan membangun sebuah semangat kebersamaan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, baik itu personal, pribadi, UMKM, bahkan dalam skala lebih besar atau saat dalam bentuk keberhasilan, dalam bentuk lebih jauh, dalam bentuk komunitas besar di negara kita, sehingga banyak orang akan berhasil dalam wirausaha kecil-kecil yang akan menyokong bangsa menjadi sebuah negara dan bangsa yang besar. Saya udah menyimak hampir semua videonya Bosman. Saya menangkap selain videonya di beberapa channel seperti channel Bosman Margus sendiri, channel Ruang Bisnis, channel Santara, channel Bisnis Hack, saya melihat itu ada kaitannya semua. Dan lebih dari itu, saya sudah mengikuti sekolah beliau di MMBC dan saya memiliki tiket dari beliau. Intinya, orang dengan kualitas, orang dengan kesungguhan, dengan loyalitas yang besar kepada bangsa, ini kenapa? Kenapa nih seperti memiliki jalan sempit untuk diberi kesempatan membangun negara? Paling tidak pemerintahan merespon dengan kadar minimal, paling tidak diberi koridor cukup untuk ini diangkat sebagai suatu ide yang baik, ide yang positif, sehingga ini memberikan peluang seperti Santara dengan aset yang sudah sampai beberapa triliun, mungkin sekitar 4-5 triliun hari ini, itu dibangun sebagai suatu perusahaan urun dana, membangun sebuah perusahaan yang akan para investor, istilahnya investor receh, kecil-kecil berkumpul di situ, dan masuklah para UMKM kecil yang ingin dimodali tanpa agunan yang memadai, dan di sini akan terjadi sinergi. Dan ini walaupun belum terjadi keseimbangan antara besarnya para investor dengan besarnya yang menerima hak itu, yang dianggap sebagai kredibel dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari urun dana tadi, tapi ini sebuah langkah nyata, ini sebuah gerakan nyata, ini sebuah apa yang bagi orang sebagian besar, baik itu para politikus, para pengamat yang berkor-kor tanpa perbuatan, beliau berbuat, berkor-kor, berteriak-teriak, berbuat nyata, bertindak nyata, karena bukan sekedar intelektual, bukan sekedar mengamami politik, geopolitik, geostrategi. Beliau ini seorang pengusaha besar. Ini mengherankan loh. Maka saya minta teman-teman di MMBC semua angkatan dan dimanapun orang-orang satu pikiran, para follower dan lain-lain, kita angkat terus ide-ide daripada Bosman, kita dorong terus, kita aktualisasikan terus, karena di balik yang disampaikan sudah jelas bahwa ini ada semangat ingin membangun, semangat membangun para UMKM berhasil mandiri, dan jangka panjangnya nanti akan menguatkan negara ini menjadi nyata. Yang mengherankan, bahkan beliau yakin dengan peluang Indonesia menjadi salah satu terbesar di dunia. Dan ini kemana tokoh bangsa? Kemana para orang-orang yang di luar oligarki yang memiliki tingkat kenegarawanan? Di mana beliau hari ini? Kenapa tidak ada seperti bola yang dilempar dan mereka juga merespon ini, sehingga ini menjadi sebuah viral yang tidak hanya digelindingkan oleh satu orang, tapi digelindingkan oleh orang-orang yang satu pikiran bahwa pada akhirnya ini sebuah solusi terbaik ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. See you next video.